Aku dikhianati suami dan sahabatku sendiri. Mereka pikir aku akan hancur. Tapi justru dari luka itu, aku bangkit dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Dulu, namanya adalah bagian dari setiap tawa dan tangisku. Rani, sahabatku sejak duduk di bangku SMA. Kami tumbuh bersama seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ia adalah orang pertama yang aku hubungi saat mendapat nilai bagus, juga tempatku bercerita ketika hatiku remuk karena cinta masa muda. Aku bahkan masih ingat, saat wisuda SMA, kami berjanji untuk saling mendampingi sampai tua nanti. Tak pernah terlintas dalam pikiranku, bahwa tangan yang nantinya menusukku paling dalam adalah tangan yang dulu menggenggamku erat saat aku lemah. Kini, aku adalah Nadia, perempuan yang telah meraih hampir semua mimpi masa muda. Aku memiliki butik besar yang sedang berkembang pesat, beberapa karyawan yang loyal, rumah nyaman di kawasan elit Jakarta Selatan, dan seorang suami yang tampak sempurna di mata orang luar. Raihan, pria yang dulu menjemputku dengan motor butut ketika kami masih pacaran, kini menjadi direktur utama dari sebuah perusahaan logistik yang tengah naik daun. Kami tampak seperti pasangan ideal, saling mendukung, saling membanggakan. Rani masih ada dalam hidupku. Dia tidak menikah, katanya belum menemukan orang yang tepat. Dia masih sering datang ke rumahku, terlebih saat Raihan sedang di rumah. Katanya dia kangen suasana, keluarga kecil, kami. Dan aku, yang terlalu percaya, membiarkannya masuk sedalam-dalamnya ke dalam ruang pribadiku, ke rumahku, ke dapurku, ke tempat tidurku, secara tak langsung. Dia selalu datang membawa makanan kesukaan Raihan, memujinya di depanku, dan dengan santainya bercanda soal betapa beruntungnya aku mendapatkan suami seperti dia. Kadang aku merasa risih, tapi aku menertawakan kekhawatiranku sendiri. Itu cuma Rani, sahabatmu sendiri. Jangan lebay, Nat, kataku dalam hati, sambil menepis firasat yang sering datang tanpa aba-aba. Yang membuatku tak nyaman adalah tatapan matanya. Matanya sering menatap Raihan terlalu lama. Bibirnya terlalu sering mengulas senyum saat Raihan bicara, bahkan untuk lelucon yang biasa saja. Tapi aku menahan semua curiga itu, sebab aku merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku menuduh orang yang dulu pernah membagi roti denganku saat aku tak punya uang jajan? Suatu sore, aku memergoki Rani berdiri di balkon rumahku. Raihan sedang menyiram tanaman, dan Rani berdiri terlalu dekat, terlalu lekat, terlalu mesra untuk ukuran seorang tamu. Aku hanya mengerutkan dahi, lalu memanggil mereka dari dalam. Mereka seperti tersentak dan segera menjauh, tertawa canggung seperti anak kecil yang ketahuan bermain sembunyi-sembunyi. Dan sekali lagi, aku menepis prasangka yang menggeliat di hatiku. Aku terlalu sibuk bekerja, terlalu percaya pada suamiku, dan terlalu sayang pada sahabatku. Aku tidak sadar bahwa pintu rumahku yang terbuka lebar karena rasa percaya, perlahan menjadi celah bagi ular untuk masuk dan menggigitku dari dalam. Dan semuanya dimulai dari rasa percaya yang buta. Pagi itu, matahari menyelinap perlahan di balik tirai jendela kamar Nadia. Alesya baru saja berangkat sekolah, dan Nadia duduk termenung di meja makan sambil memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Sudah 3 minggu ini ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada suaminya, tapi juga pada rutinitas yang biasanya hangat dan penuh keakraban. Raihan kini lebih sering pulang malam. Bila dulu pukul 7 malam ia sudah tiba di rumah, kini jam 9 pun belum tentu pulang. Awalnya Nadia mencoba mengerti. Raihan memang tengah mengembangkan proyek baru di luar kota. Tapi ada yang terasa berbeda. Nada suaranya ketika menjawab telepon terasa lebih singkat, tak lagi menyapa hangat atau bertanya soal Alesya. Ia lebih sering bilang, "Aku sibuk, nanti kita bicara." Nadia mencoba berdamai dengan logikanya. Ia sibuk di kantor, Raihan juga begitu. Mungkin ini hanya fase. Tapi yang mengganjal bukan hanya tentang suaminya. Yang membuat hatinya semakin kacau adalah Rani.
Sudah lebih dari 2 minggu Rani tak muncul. Tak ada kabar, tak ada pesan. Padahal biasanya, Rani selalu sempatkan datang ke rumah, sekadar mengajak Nadia makan siang atau menemani belanja bulanan. Bahkan sebelumnya, tanpa diminta pun Rani akan mampir hanya untuk mengantar kue atau membawa mainan baru untuk Alesya. Nadia sempat mengirim pesan, "Kamu sibuk banget ya? Kangen, Rin." Namun hanya centang 2. Tanpa balasan. Di grup arisan, Nadia mendengar kabar dari seorang teman bahwa Rani terlihat beberapa kali di salah satu restoran mewah di kawasan SCBD, bersama seorang pria. Wajah pria itu tidak dikenali oleh teman-temannya. Hanya disebutkan, pria itu tampak mapan dan mirip seseorang. Tapi siapa? Aku kira kamu tahu, Nat. Soalnya kan kalian sahabatan. Begitu ucap Ririn, salah satu teman dekat Nadia, dengan nada hati-hati. Nadia hanya tersenyum saat itu, menahan rasa perih yang mulai menyusup. Entah mengapa, kalimat itu terasa seperti cabikan halus di dada. Beberapa hari kemudian, Raihan pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya sembab seolah habis bertengkar atau menahan emosi. Tapi yang membuat Nadia tertegun adalah aroma parfum di bajunya. Bukan aroma yang biasa Raihan pakai, melainkan wangi floral yang sangat familiar. Itu wangi yang sama dengan parfum Nadia yang dulu dipakai Rani. "Kenapa kamu nggak mandi di kantor kayak biasanya? Biasanya kamu ganti baju di sana," tanya Nadia, berusaha setenang mungkin. Raihan hanya menjawab, "Nggak sempat. Banyak kerjaan, mau langsung tidur." Dan begitu saja, ia masuk kamar tanpa mencium Alesya, tanpa menyapa Nadia. Tak ada obrolan, tak ada pelukan. Hampa. Malam itu Nadia menangis pelan di kamar mandi. Bukan karena kepastian, tapi karena ketidakjelasan yang menyiksa. Rasa curiga adalah racun yang perlahan-lahan membunuh keyakinan. Tapi bagaimana ia bisa menuduh tanpa bukti? Bagaimana ia bisa bicara kalau yang dia lawan bukan orang lain, tapi 2 orang yang paling ia percaya? Esoknya, Nadia kembali duduk bersama teman-teman arisan. Obrolan santai berubah menjadi bisikan pelan yang mengarah padanya. "Kemarin Rani pakai tas baru, Nat. Tapi kayaknya, itu tas limited edition yang kamu punya, deh." "Serius lo? Masa iya?" "Gue inget banget itu tas yang lo beli waktu di Singapura. Rani nggak mungkin beli sendiri, deh. Nggak mungkin juga kebetulan sama persis gitu." Nadia terdiam. Dadanya sesak. Ia merasa seperti dikeroyok oleh kenyataan yang belum punya bentuk tapi mulai menunjukkan wujudnya secara samar. Sebuah perasaan terhianati yang perlahan-lahan membesar, tapi belum bisa dia ungkapkan pada siapapun. Malam itu, saat Raihan kembali pulang larut, Nadia mencoba mengajak bicara. "Mas, kamu ada yang mau disampaikan ke aku nggak?" Raihan melirik sekilas, lalu menjawab datar. "Apa maksudmu?" "Entahlah. Aku cuma merasa ada yang berubah. Kita. Kamu. Rani." "Rani? Apa hubungannya?" Raihan langsung mengangkat alis, tapi suaranya terdengar tidak tenang. "Kenapa kamu bawa-bawa dia?" Nadia menelan ludah. Ingin rasanya ia teriak. Tapi ia tahu, belum saatnya. Belum ada apa-apa yang bisa dijadikan pegangan. Tapi matanya menangkap sesuatu di tatapan Raihan. Rasa bersalah? Atau rasa takut? Ia tak tahu pasti. Yang ia tahu, malam itu untuk pertama kalinya ia tidur memeluk Alesya sambil menggigil. Rumah itu terasa dingin, meskipun AC sudah dimatikan. Hari itu, langit mendung. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela kamar Nadia. Ia sedang duduk bersandar di atas ranjang sambil menggulir layar ponselnya. Tak ada firasat apapun. Ia hanya merasa jenuh, seperti biasa. Raihan belum pulang, dan Alesya masih di rumah ibunya, menginap sejak kemarin karena Nadia sibuk dengan audit keuangan perusahaan. Ketika membuka Instagram, Nadia melihat beberapa unggahan story dari teman-teman arisan. Sekilas, tak ada yang aneh. Tapi satu demi satu unggahan menunjukkan satu hal yang membuat perut Nadia terasa seperti ditusuk dari dalam. Pesta ulang tahun mewah, dihias serba emas dan putih, dan foto seorang wanita yang amat sangat ia kenal. Rani. Tersenyum, dikelilingi bunga dan balon,
dengan gaun putih panjang yang menjuntai sampai lantai. Di belakangnya tergantung backdrop besar bertuliskan, "Happy Birthday, Rani, a new beginning." Nadia menegakkan punggung. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengetuk layar, masuk ke akun Rani, dan menemukan deretan unggahan pesta yang begitu meriah. Ada catering mewah, live music, dan tamu-tamu berpakaian glamor. Lalu wajah-wajah yang begitu familiar. Teman-teman arisan, teman-teman kuliah, bahkan rekan kantor yang dulu sering mampir ke rumah. Tapi yang membuat Nadia tercekat adalah satu hal. Tak ada namanya di sana. Ia tidak diundang. Tak ada satupun pesan masuk. Tak ada kabar. Bahkan sekadar basa-basi pun tidak. Tangan Nadia bergetar saat mengetuk satu video unggahan milik salah satu tamu. Di video itu, Rani berdiri di atas panggung, menggenggam mikrofon. Ia tersenyum manis, lalu berkata, "Hari ini bukan hanya hari ulang tahunku, tapi juga hari paling spesial karena aku akhirnya bisa mengenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku." Dari arah samping panggung, muncul sosok pria mengenakan jas hitam dengan dasi abu-abu. Langkahnya tenang, senyumnya tipis. Nadia menahan napas. Itu Raihan. Ia menggenggam tangan Rani, lalu berdiri di sampingnya. Rani merapat, menempel di lengan Raihan, dan melanjutkan, "Perkenalkan, calon suamiku." Seketika pandangan Nadia kabur. Seolah seluruh isi perutnya naik ke dada. Ia tak bisa bergerak. Dunia runtuh perlahan, tidak dengan ledakan besar, tapi dengan luka-luka kecil yang bertumpuk, cukup untuk menghancurkan seluruh kehidupannya yang ia kira sempurna. Ia mengulang video itu 3 kali, berharap matanya salah. Tapi tidak. Itu Raihan. Suaminya. Ayah dari Alesya. Pria yang selama ini tidur di sebelahnya. Pria yang ia perjuangkan selama 8 tahun pernikahan. Tangannya refleks meraih ponsel rumah. Ia ingin menelepon Raihan. Tapi ia berhenti. Tangannya justru membuka chat terakhir dari Rani. Tanggal terakhir mereka bicara, 2 bulan lalu. Sejak saat itu, Rani tak pernah lagi menghubunginya. Dan sekarang, ia tahu kenapa. Tiba-tiba Nadia merasa tubuhnya ringan, tapi juga kosong. Ia melangkah turun dari tempat tidur, berjalan ke ruang tamu dengan kaki yang seakan kehilangan tulang. Di meja, terdapat bingkisan kecil berisi parfum baru yang belum sempat dibuka. Parfum hadiah ulang tahun Rani tahun lalu, yang baru akan ia kirim minggu ini. Nadia menatap bingkisan itu lama, lalu perlahan membuka pita emasnya. Tapi bukan untuk menggunakannya. Ia membuka kotak itu, lalu melemparkannya ke lantai. Botol kaca bening pecah berkeping. Aroma manisnya menyebar di ruangan, memuakkan. Tangisnya pecah. Tak ada suara. Hanya air mata yang turun tanpa bisa dicegah. Bukan hanya karena dikhianati suami, tapi karena dikhianati sahabat. Orang yang ia percayai seperti saudara. Orang yang ia beri tempat di rumahnya. Orang yang ia bela mati-matian di depan keluarga yang sering mencibir. Orang yang dulu ia beri pelukan saat patah hati, yang ia pinjamkan uang tanpa pernah meminta kembali, yang dia perjuangkan dalam segala bentuk kebaikan. Dan malam itu, saat Raihan pulang tanpa rasa bersalah sedikit pun, Nadia hanya memandangi wajahnya. Tanpa kata. Tanpa air mata lagi. Sebab hatinya tak lagi retak. Hatinya hancur sepenuhnya. Malam itu, hujan turun deras. Nadia duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Ponsel di tangannya sudah hampir jatuh entah berapa kali, tapi ia tetap menggenggamnya erat, seperti berusaha menggenggam kenyataan yang tak ingin ia terima. Video itu masih terputar dalam kepalanya. Berkali-kali. Seakan dunia sengaja mempermalukannya dengan ulang tayang yang menyayat hati. Rani berdiri di panggung. Tersenyum. Memegang tangan Raihan. Menyebutnya, calon suami. Nadia memencet tombol panggilan. Ke nomor Raihan. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tak ada nada sambung. Langsung terputus. Ia mencoba melalui WhatsApp, namun hanya 1 centang. Lalu sebuah notifikasi kecil muncul. Anda telah diblokir oleh pengguna ini. Jantung Nadia seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap layar itu lama. Tangan kirinya menutup mulutnya, mencoba menahan suara isakan yang mulai merambat dari dada. Bukan hanya dibohongi.
Ia diblokir oleh suaminya sendiri. Lalu pikirannya langsung melompat ke satu tempat. Rani. Dengan jaket tipis dan wajah yang sudah basah oleh tangis, Nadia mengambil kunci mobil. Ia menyetir tanpa arah, hanya mengikuti dorongan di dadanya. Jalanan gelap, lampu-lampu kota terlihat seperti kabur di balik hujan dan air mata. Ia berhenti di depan sebuah rumah berpagar tinggi di kawasan elit, rumah yang sudah tak asing baginya. Rumah orang tua Rani, tempat Rani kini tinggal. Satpam di pos depan langsung bangkit ketika Nadia keluar dari mobil. "Selamat malam, Bu. Maaf, keperluan." "Saya mau ketemu Rani," kata Nadia dengan suara parau, menggigil karena setengah basah. Satpam itu ragu. "Maaf, Bu. Mbak Rani sedang tidak bisa menerima tamu." "Bilang ke dia. Ini Nadia." "Maaf, Bu Nadia, tapi saya dapat arahan untuk tidak membiarkan siapapun masuk malam ini." Nadia menarik napas dalam, menahan gejolak emosi yang semakin meluap. "Saya sahabatnya. Saya pernah tinggal di rumah ini. Dia pernah tidur di kamar saya. Saya pernah belain dia mati-matian. Tolong, cukup bilang ke dia kalau saya di sini." Satpam itu masuk ke dalam pos, menghubungi entah siapa lewat interkom. Setelah 1 menit, ia keluar dengan wajah yang berubah dingin. "Maaf, Bu. Mbak Rani tidak ingin diganggu. Silakan pulang." Tanpa aba-aba, gerbang otomatis tertutup perlahan. Di hadapan wajah Nadia, bunyi besi saling menutup terdengar nyaring di telinganya, jauh lebih menusuk dari bunyi apapun yang pernah ia dengar. Ia berdiri kaku di depan pagar, seperti perempuan asing yang diusir tanpa harga diri. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, dikhianati, diblokir, atau diusir dari kehidupan yang pernah ia pikir miliknya. Tubuhnya limbung, tapi tidak jatuh. Air matanya habis, tapi matanya tak berhenti basah. Di bawah guyuran hujan, ia berjalan kembali ke mobil. Menggigil. Tapi bukan karena dingin. Karena marah. Rasa sakit di dada telah berubah bentuk. Tak lagi sekadar perih. Tak lagi hanya luka. Ada bara yang mulai menyala dalam hatinya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dendam. Dalam perjalanan pulang, wajah Alesya terlintas di pikirannya. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tak tahu ayahnya telah mengkhianati ibunya. Tak tahu bahwa wanita yang sering datang membawakan hadiah, mencium pipinya, dan memeluknya dengan manis adalah orang yang paling tega menusuk ibunya dari belakang. Nadia berhenti di pinggir jalan. Ia menjerit di dalam mobil. Menjerit sekencang-kencangnya sambil memukuli setir mobil. Tangisnya pecah kembali, tapi kali ini tak sekadar sedih. Ini teriakan jiwa seorang perempuan yang dikhianati 2 orang terdekatnya secara bersamaan. Lalu, di tengah hujan dan kaca mobil yang berembun, Nadia berjanji dalam hati. "Kalian telah mengambil segala yang aku punya. Tapi aku akan mengambil kembali semuanya. Bahkan lebih." Ia menyalakan mesin mobil dan melaju pulang. Namun ia bukan lagi Nadia yang tadi. Ia telah berubah. Ia tak akan tinggal diam. Tidak lagi. Pagi itu, langit tak lagi kelabu, tapi hati Nadia masih seperti diselimuti kabut. Ia duduk di meja makan, menatap kosong secangkir kopi yang tidak disentuh. Alesya duduk di seberangnya, menyuap sereal perlahan sambil menonton kartun. Bocah kecil itu tidak tahu apa-apa. Dunia anak-anaknya masih terlalu suci untuk dicemari kebusukan orang dewasa. "Bunda kenapa nggak makan?" tanya Alesya polos. Nadia tersenyum kecil dan mengusap rambut anaknya. "Bunda cuma capek, sayang." Lalu ia beranjak ke kamar. Mengunci diri. Menutup tirai. Mengambil ponsel. Hari itu Nadia tidak lagi menangis. Hatinya sudah cukup lelah meratapi luka. Ia tahu ia tak bisa terus duduk diam menunggu kebenaran datang menenangkan hati. Ia harus bangkit. Ia harus mencari sendiri semua potongan jawaban yang sengaja disembunyikan. Tangannya menggulir kontak-kontak di ponselnya, hingga berhenti di satu nama. Tia Iyo, profesional yang pernah bekerja dengannya di beberapa proyek perusahaan. Tia adalah wanita yang dikenal sangat profesional dan jujur. Nadia mengenalnya sejak tahun lalu, saat mereka sama-sama mengerjakan acara ulang tahun anak klien penting. Ia tahu,
Tia pernah juga menangani acara-acara sosialita termasuk pesta milik Rani. Setelah beberapa detik ragu, Nadia akhirnya menekan tombol panggil. "Halo, Teh Nadia?" Suara Tia terdengar ramah seperti biasa. "Halo, Tia. Maaf ganggu. Aku mau tanya sesuatu. Tapi tolong anggap ini pribadi. Sangat pribadi." "Boleh banget, Teh. Ada apa?" "Pesta ulang tahun Rani. Kamu yang pegang acaranya, kan?" "Yang kemarin itu?" "Iya. Kenapa ya?" Nadia menarik napas. "Tia, tolong jujur. Siapa yang urus semua pembayaran? Siapa yang koordinasi detail acara? Siapa yang paling terlibat selain Rani?" Tia terdengar hening beberapa detik sebelum menjawab, pelan. "Kalau boleh jujur, yang lebih dominan justru laki-laki bernama Raihan. Awalnya saya kira dia kakaknya atau saudaranya. Tapi, makin kesini dia terlalu terlibat. Bahkan, dia yang bayar DP sewa hotel dan beberapa vendor. Semuanya transfer dari rekening atas nama dia." Nadia menutup mulutnya, menahan suara isakan yang hendak keluar lagi. Tapi ia tak boleh goyah. Tidak sekarang. Ia butuh lebih. "Tia, kamu ingat tanggal-tanggal mereka meeting? Kapan mulai persiapan?" "Oh, sudah dari 2 bulan lalu. Malah sebelum Lebaran, kami udah deal venue. Maaf ya Teh, saya kira Teh Nadia tahu. Saya kira mereka pasangan." "Tidak, Tia. Aku istri sah Raihan." Tia langsung terdiam. "Ya Allah, Teh, aku nggak tahu. Maaf banget." "Gak apa-apa. Justru makasih. Kamu bantu aku." Setelah menutup telepon, Nadia terduduk lemas. Tapi hanya sebentar. Sekarang semua sudah jelas. Mereka memang merencanakan semuanya diam-diam. 2 bulan lalu, saat Rani mulai menjauh, dan Raihan mulai sering lembur. Semua potongan mulai tersambung. Mereka bukan sekadar hilaf. Mereka menikmati kebohongan ini bersama-sama. Nadia membuka laci lemari kerjanya. Ia mengambil satu map besar berisi dokumen-dokumen aset. Akta rumah. Surat kendaraan. Akta notaris perusahaan. Semuanya atas nama Nadia Mulyani. Waktu itu, Raihan membujuknya dengan alasan administratif. Katanya, biar gampang urusan perizinan dan pinjaman bank. Nadia, yang kala itu mencintainya tanpa syarat, menuruti semua. Ia bahkan menyerahkan modal awal untuk membuka cabang pertama bisnis properti Raihan. Ia tak minta dibagi saham, hanya ingin melihat suaminya berhasil. Kini, semua itu seperti senjata yang akan berbalik arah. Satu-satunya hal yang membuat Nadia bisa sedikit tersenyum di tengah amarahnya adalah mereka mencuri hati Raihan darinya, tapi tidak bisa mencuri hidupnya. Dengan mata tajam dan napas tertahan, Nadia menyalakan laptop. Ia mulai mencatat. Daftar properti. Nomor rekening bisnis. Klien-klien yang aktif. Jadwal tagihan. Bahkan nomor pengacara keluarga. Semua ia atur rapi. Ia tidak akan mengamuk tanpa arah. Ia akan menghancurkan mereka dengan tenang, sistematis, dan sah secara hukum. Ketika Raihan dan Rani berpikir Nadia akan hancur berkeping-keping seperti istri bodoh yang ditinggal suami, mereka salah besar. Karena Nadia bukan wanita yang bisa diinjak. Ia adalah badai yang tak mereka perhitungkan. Dan badai itu sedang bangkit. Langit malam itu cerah. Angin berembus lembut di sekitar Hotel Bintang 5 yang berdiri megah di pusat kota. Lampu-lampu gantung menyala terang dari ballroom lantai 2. Musik akustik mengalun pelan, menyambut para tamu yang datang dengan gaun-gaun gemerlap dan jas elegan. Di balik pintu besar berlapis emas itu, Rani berdiri anggun di tengah ruangan, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya penuh senyum palsu yang sudah ia latih selama berhari-hari di depan cermin. Di sampingnya berdiri Raihan, tampak percaya diri dalam balutan jas abu gelap yang dulu dibelikan Nadia untuk ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Di panggung, tepat di belakang mereka, terbentang tulisan besar bertinta emas. Syukuran cinta, Rani Raihan. Suara pembawa acara menggema. Selamat malam para tamu undangan yang terhormat. Malam ini kita berkumpul dalam momen penuh cinta dan harapan baru.
Tapi tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Tepat saat acara hendak masuk ke sesi pemotongan kue, pintu ballroom terbuka. Semua kepala menoleh. Derap langkah sepatu hak tinggi terdengar mantap menghentak lantai marmer. Nadia. Ia melangkah masuk dengan gaun hitam satin yang elegan dan jas panjang berbahan brokat tipis menjuntai hingga tumit. Rambutnya disanggul simpel, wajahnya tanpa celah, dingin, tenang, dan memancarkan aura yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Di tangannya, sebuah clutch kecil berwarna emas tua. Para tamu mulai berbisik. Beberapa mengenali Nadia. Beberapa kaget. Beberapa terlihat menahan napas. Raihan membeku. Rani pucat seketika. Nadia tidak berhenti. Ia melangkah ke tengah ruangan, menuju panggung. Pembawa acara tampak panik, tapi Nadia mengangkat tangan pelan, seolah mengatakan, biarkan. Setelah berdiri di depan panggung, Nadia membuka clutch-nya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen. Lalu ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang kaku berdiri. Suaranya terdengar jernih dan tegas. Selamat malam semuanya. Maaf mengganggu acara ini. Saya hanya ingin memperkenalkan diri, karena sepertinya saya lupa diundang. Raihan hendak melangkah maju, tapi Rani memegang lengannya, tak tahu harus apa. Nadia menatap mereka berdua dengan tenang, lalu melanjutkan, nama saya Nadia Mulyani. Saya adalah istri sah Raihan Fadlur Rahman. Sudah menikah 8 tahun. Dan belum cerai. Suasana ruangan meledak dalam keheningan yang mematikan. Beberapa tamu menganga. Beberapa menatap Rani dengan ekspresi jijik. Nadia mengangkat satu bundel kertas. Ini bukti pernikahan kami. Lengkap. Dan ini, ia mengangkat beberapa lembar lainnya. Transaksi keuangan pribadi saya yang digunakan Raihan untuk mendanai acara ini. Termasuk DP hotel ini, catering, bahkan cincin yang Rani kenakan malam ini. Rani menunduk. Tangannya gemetar, wajahnya merah padam. Raihan mencoba berbicara, tapi Nadia menatapnya tajam. Diam, ucap Nadia lirih, namun mengandung kekuatan yang mematikan. Ia berbalik menatap para tamu. Selama 2 bulan terakhir, saya hidup dalam kebohongan. Suami saya hilang arah, dan sahabat yang saya percaya menusuk dari belakang. Mereka pikir saya akan diam. Tapi saya bukan wanita yang akan menangis di pojok ruangan dan membiarkan harga dirinya diinjak. Ruangan hening. Tak ada yang berani bergerak. Nadia menarik napas panjang, lalu menghadap kembali ke arah panggung. Tatapannya menusuk Rani dan Raihan bersamaan. Kalian berdua silakan bersatu, katanya datar. Lalu ia melangkah lebih dekat, suaranya berubah dingin. Tapi bukan dengan hartaku, bukan di rumahku, dan bukan di hidupku. Setelah itu, Nadia meletakkan semua dokumen di meja tamu terdekat, lalu menoleh sebentar ke arah kamera fotografer yang masih gemetar memotret. Ambil gambar sebanyak mungkin, katanya pelan. Ini momen bersejarah, pengantin palsu yang mencuri dari istri sah. Ia berbalik dan melangkah keluar dengan tenang. Setiap langkahnya terdengar tegas, bergema di antara keheningan yang tercipta. Ketika pintu ballroom tertutup di belakangnya, satu ledakan emosi terjadi di dalam ruangan. Rani menangis. Raihan berdiri kaku. Para tamu satu persatu keluar lebih awal. Sebagian dari mereka membuang undangan ke tempat sampah hotel. Dan malam itu, tanpa Nadia berbuat lebih, dunia mulai memperlihatkan siapa sebenarnya yang pantas berdiri, dan siapa yang patut jatuh tersungkur. Hujan deras turun malam itu saat Nadia berdiri di depan pintu rumah yang dulu dibangun bersama Raihan. Tangannya gemetar saat memutar anak kunci. Di belakangnya, 2 petugas keamanan swasta berdiri siap, mendampingi proses yang sudah sah secara hukum. Ia melangkah masuk, matanya menyapu ruang tamu yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Foto pernikahannya dengan Raihan masih tergantung di dinding, tapi senyum dalam foto itu kini terasa menyakitkan. Sebuah kenangan yang tak lagi memiliki makna. Raihan duduk di sofa, mengenakan kaos rumah lusuh dan celana pendek. Matanya sembab, entah karena kurang tidur atau karena tangis yang tertahan. Nadia tidak berbicara. Ia menyerahkan sepucuk surat keputusan pengadilan, putusan cerai dan pengalihan penuh aset. Semua sudah selesai.
Ia tak lagi ingin mendengar alasan. Tidak lagi butuh penjelasan. Semua yang terjadi di hotel malam itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti pengkhianatan dan pengkhianatan itu telah ia bayar lunas dengan aib yang tak akan dilupakan siapapun seumur hidup. Raihan mencoba berdiri, suaranya serak. Nadia, tolong dengar aku. Aku sudah terlalu lama mendengarkan kamu, potong Nadia dingin. Sekarang giliran kamu mendengarkan hasil dari perbuatanmu. Petugas mulai memindahkan koper milik Raihan keluar rumah. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Mobil sudah disita, rekening dibekukan. Bahkan telepon genggam yang ia pakai selama ini dibeli dari rekening bisnis atas nama Nadia. Raihan berdiri di pelataran rumah, hujan mengguyur tubuhnya. Matanya menatap Nadia yang berdiri di ambang pintu, seperti tak percaya semua ini terjadi begitu cepat. Rumah ini aku yang bangun, Raihan. Tapi bukan untuk orang sepertimu tinggal di dalamnya, ucap Nadia. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Mulai sekarang, kamu hanyalah orang asing. Tanpa menunggu tanggapan, Nadia menutup pintu. Di luar, Raihan terduduk di teras, basah kuyup dan menggigil. Ia tak punya tempat tujuan. Rumah orang tuanya sudah dijual bertahun lalu. Teman-temannya yang dulu dekat hanya karena uang, kini menghindar. Rani? Ia sempat datang menemuinya keesokan harinya. Tapi ekspresi wajahnya saat tahu semua kekayaan itu milik Nadia, bukan Raihan, berubah drastis. Aku pikir kamu yang punya semua ini, Ray, ucap Rani sambil memandang sekitar rumah kontrakan sempit yang baru ia sewa untuk Raihan. Aku nggak sanggup hidup seperti ini. Raihan hanya bisa memohon, memegang tangan Rani, memohon untuk tinggal. Tapi Rani menepisnya kasar. Maaf, aku nggak mau menderita karena pilihanmu yang bodoh. Kamu kira aku cinta sama kamu? Aku cuma cinta sama hidup enak. Dan kamu bukan itu lagi. Rani pergi. Begitu saja. Hari demi hari, Raihan seperti bayangan. Ia mencoba menghubungi rekan bisnis lama, tapi tak ada yang sudi mengangkat telepon. Nama baiknya hancur. Beberapa bahkan menyindir terang-terangan. Kamu pengkhianat. Dan kamu menuai apa yang kamu tanam. Raihan sempat tidur di masjid, kadang di emperan ruko kosong. Hidupnya berubah total dari seorang pengusaha mapan menjadi lelaki yang bahkan tak punya baju ganti. Sementara itu, Nadia kembali ke kehidupannya dengan luka yang mulai ia jahit perlahan. Ia tidak merayakan kejatuhan Raihan, tapi ia juga tidak menyesali satupun keputusan yang ia ambil. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak 2 kali oleh orang yang sama. Dan Raihan akhirnya menyadari, ia bukan kehilangan harta, tapi kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Langit pagi itu kelabu, seperti meniru suasana hati Raihan yang duduk termenung di pinggiran taman kota. Jaket kumal menutupi tubuhnya yang mulai kurus. Di tangannya tergenggam selembar foto usang. Foto saat ia dan Nadia tersenyum dalam pelukan kebahagiaan yang dulu ia hianati. Sudah 2 minggu sejak Rani pergi meninggalkannya. Kepergian itu tak disertai kata manis, hanya kemarahan dan caci maki. Rani tak bisa menerima kenyataan hidup sederhana. Ia mencaci Raihan sebagai pria gagal, lemah, tidak berguna. Kata-kata yang dulu dilontarkan orang-orang asing, kini keluar dari mulut perempuan yang dulu ia pilih menggantikan istri sahnya. Rani menghilang seperti debu tertiup angin, tak lagi bisa dihubungi. Nomor teleponnya mati. Akun media sosialnya lenyap. Ada kabar simpang siur bahwa ia pindah ke kota lain dan kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih lamanya. Tapi Raihan tak punya tenaga untuk mencari tahu. Ia terlalu sibuk bertahan hidup. Suatu sore, dengan sisa keberanian yang entah dari mana datangnya, Raihan mendatangi butik milik Nadia. Ia berdiri ragu di depan pintu kaca, melihat mantan istrinya sibuk memberi arahan kepada karyawan. Wajah Nadia tampak anggun dan tenang, tidak ada bekas luka yang terlihat. Tapi Raihan tahu, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar menyembunyikannya dengan elegan. Raihan mengetuk kaca. Seorang pegawai nyaris menolak kehadirannya, tapi Nadia melirik dan memberi isyarat untuk membiarkannya masuk. Suasana seketika hening saat Raihan berdiri di hadapan Nadia. Pria itu tampak lusuh, matanya cekung,
rambutnya tak terurus. Bukan lagi sosok mapan dan percaya diri seperti dulu. Aku cuma ingin bilang maaf, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku salah. Semua salahku. Nadia menatapnya lama. Hatinya berdesir, bukan karena cinta, tapi karena luka yang terasa seperti ditarik paksa kembali ke permukaan. Kamu salah sejak pertama kali memilih membelakangi orang yang tulus, jawab Nadia tenang. Dan kamu menyesal bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kenyamanan yang aku ciptakan. Raihan tertunduk, tak mampu membantah. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari teriakan atau tamparan. Nadia melanjutkan, maaf itu terlalu murah untuk kesalahan yang terlalu mahal. Tapi aku sudah memaafkan, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku ingin damai. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Raihan berdiri sendiri. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya keheningan panjang dan penyesalan yang akan terus menemani lelaki itu. Hari-hari berlalu, dan Nadia mulai menata ulang hidupnya. Ia menyibukkan diri dengan mengembangkan bisnis butik dan bakery miliknya. Ia tak ingin tenggelam dalam dendam yang terus menyayat. Ia masih menangis saat malam tiba, tapi hanya sebentar. Karena keesokan harinya, ia harus tersenyum di depan anak semata wayangnya yang kini menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Anak itu, buah cintanya yang dulu ia perjuangkan seorang diri, kini menjadi alasan kenapa ia tak boleh jatuh. Di mata sang anak, Nadia tetap pahlawan. Ia tak ingin anaknya tumbuh melihat ibunya lemah karena luka yang ditinggalkan seorang pria. Di balik kesibukannya, Nadia menyadari satu hal, bahwa Rani dan Raihan tidak pernah benar-benar saling mencintai. Yang mereka miliki hanyalah ilusi, keserakahan, dan kepalsuan. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tak akan pernah menemukan tempat untuk tumbuh. Mereka berdua hanya saling memakai, dan ketika semua topeng jatuh, yang tersisa hanyalah kehampaan. Dan disitulah Nadia berdiri, masih kuat, masih utuh, meski hatinya pernah dipecah belah. Tapi tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat dirinya sendiri bisa berdiri kembali, dengan kepala tegak. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar ruang kerja Nadia, memantulkan cahaya hangat ke sekeliling ruangan. Di atas mejanya tergeletak setumpuk proposal, dokumen legal, dan undangan peluncuran komunitas barunya. Hatinya berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena semangat yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Semangat untuk hidup, untuk bangkit, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dulu, luka yang Raihan dan Rani tinggalkan membuat Nadia hampir kehilangan segalanya. Diri sendiri, harga diri, bahkan kepercayaannya terhadap cinta. Tapi hari itu, di ruangan itu, ia bukan lagi Nadia yang tersakiti. Ia adalah Nadia yang sembuh. Luka di hatinya kini telah menjelma menjadi sumber kekuatan. Ia tahu, terlalu banyak perempuan di luar sana yang mengalami pengkhianatan dalam diam. Terlalu banyak istri yang harus berpura-pura kuat, menutupi aib suami yang mencabik-cabik harga dirinya demi mempertahankan rumah tangga. Nadia tak ingin diam lagi. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang dibungkam oleh rasa takut dan malu. Komunitas itu ia beri nama Perempuan Luka, Perempuan Tangguh. Tempat di mana para istri korban perselingkuhan bisa datang, bercerita, menangis tanpa dihakimi, dan didampingi oleh psikolog, konselor hukum, serta relawan yang juga pernah merasakan pedih yang sama. Sesi pertama komunitas itu penuh. Nadia berdiri di depan ruangan, menatap satu persatu wajah para perempuan yang datang dengan mata sembab namun penuh harapan. Ia memulai dengan kisahnya, tanpa dibungkus drama, tanpa menjelekkan siapapun. Ia hanya bercerita dari hati, tentang rasa dikhianati oleh sahabat sendiri, tentang malam-malam panjang yang dihabiskan dengan menangis di kamar mandi agar anaknya tak melihat, tentang betapa sulitnya percaya diri kembali. Beberapa peserta menangis. Beberapa menunduk. Tapi semuanya merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Dan itulah kekuatan yang Nadia ingin sebarkan. Kamu tidak sendiri, kamu pantas bahagia. Kamu tidak salah hanya karena kamu mencintai. Di tengah kesibukan menjalankan bisnis dan komunitas, Nadia juga semakin dekat dengan anaknya. Setiap malam mereka membaca buku bersama. Mereka tertawa. Mereka berdoa berdua. Anak itu, dengan polosnya, suatu malam berkata, "Ibu sudah nggak sedih lagi, kan? Sekarang ibu kuat seperti superhero."
Nadia memeluk anaknya erat. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ya, ia memang superhero. Tapi bukan karena ia tak terluka. Justru karena ia bisa bangkit, berdiri, dan tersenyum. Walau hatinya dulu pernah hancur lebur. Dan di dalam dirinya kini tak lagi ada ruang untuk dendam. Yang ada hanya kedewasaan, kesadaran, dan cinta untuk diri sendiri. Kini, ketika Nadia bercermin, ia melihat sosok wanita yang berbeda. Bukan karena riasan atau pakaian mahal, tapi karena ia telah mengenali dirinya yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga dari yang pernah ia kira. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi teras rumah Nadia yang kini dipenuhi tanaman-tanaman hijau segar. Suasana mendung di luar terasa begitu kontras dengan kehangatan yang ada di dalam rumahnya. Rumah yang dulu hampir hancur oleh pengkhianatan, kini berdiri kembali dengan pondasi lebih kuat, bukan karena seseorang menemaninya, tetapi karena dirinya sendiri yang memilih untuk bertahan, bangkit, dan menyembuhkan diri. Nadia duduk di ruang tamu yang tenang, secangkir teh hangat di tangannya. Televisi menyiarkan berita biasa, tapi matanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan sebuah unggahan video amatir. Di dalam video itu, tampak seseorang yang ia kenal sangat baik, atau setidaknya dulu begitu ia kira. Rani. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, rambutnya acak-acakan. Dalam video itu, Rani tampak ditahan oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan karena kedapatan mencuri perhiasan. Video itu cepat viral. Netizen mengenalnya, mengingatnya sebagai wanita yang merebut suami sahabatnya sendiri. Komentar pedas bermunculan, hujatan bertubi-tubi. Dunia maya tak lagi kasihan. Nadia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang. Bukan karena iba, tapi karena ia tahu, apa yang Rani alami hari ini adalah buah dari kebusukannya sendiri. Tuhan memang tidak pernah tidur. Di sisi lain kota, kabar lain datang mengenai Raihan. Dulu pria dengan jas mahal dan parfum memabukkan, kini terlihat menenteng tas plastik hitam berisi pakaian bekas, menawarkan jasa cuci motor di pinggir jalan. Tangannya hitam penuh oli, wajahnya lusuh. Beberapa orang yang lewat sempat berbisik pelan, mengenali siapa dia. Tapi Raihan menunduk, pura-pura tidak peduli. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa lagi. Saat angin sore menerpa wajahnya dari jendela terbuka, Nadia menatap jauh keluar. Ia membiarkan pikirannya berjalan pelan, memutar ulang semua yang telah terjadi, dari tawa bersama sahabatnya, janji-janji manis suaminya, hingga malam paling kelam dalam hidupnya. Tapi yang kini tinggal hanya satu perasaan, legawa. Ia berdiri dan melangkah ke meja kerja, membuka laptop, dan menuliskan kalimat penutup untuk bukunya yang hampir rampung. Buku yang berisi kisahnya sendiri, tapi ditulis dengan nama samaran. Ia ingin perempuan-perempuan di luar sana tahu bahwa mereka tak sendiri. Bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Tangannya mulai menari di atas keyboard, dan ia menuliskan dengan pelan. Terkadang, pengkhianatan paling menyakitkan datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi justru dari pengkhianatan itulah kita belajar bahwa tidak semua orang layak menerima cinta dan kepercayaan kita. Kita belajar mencintai diri sendiri, berdiri atas nama harga diri, dan menatap ke depan dengan keberanian baru. Jangan pernah terlalu percaya pada sahabat, hanya karena mereka ada di dekatmu. Dan jangan pernah buta oleh cinta, karena cinta tanpa kejujuran adalah racun paling mematikan. Jadilah perempuan yang tahu kapan harus mencintai, kapan harus pergi, dan kapan harus memilih dirinya sendiri di atas segalanya. Tidak semua luka harus dibalas dengan air mata. Kadang diam, dan kesuksesan, adalah pembalasan paling telak yang bisa kau berikan pada mereka yang menyakitimu. Ia menutup laptopnya perlahan. Anak semata wayangnya berlari dari kamar, memeluknya erat. Dalam pelukan anaknya, Nadia menemukan arti kebahagiaan yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Cinta murni, tulus, dan tak akan pernah mengkhianati. Dan untuk pertama kalinya sejak luka itu, Nadia menatap dirinya di cermin dan tersenyum. Bukan karena ia menang, tapi karena ia telah sembuh.